Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama ala al-mab'usi rahmatan lil alamin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hazna idza syi'ta sahla amma ba'd. Ma'asyiral jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Salawat dan salam semoga sampai kepada Nabi yang kita rindu sallallahu alaihi wasallam. Dan mohon maaf saya telat kurang lebih 6 menit karena harus mengantar Ustaz Haris ke airport, jadi agak terlambat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar bagi jamaah yang sudah menunggu. Kita masuk dalam kelanjutan pembahasan kita di halaman 98. Kita masih dalam bab tentang adab penuntut ilmu dan adab seorang yang memiliki ilmu. Dan kita sudah masuk pada poin kedua, yaitu poin tentang pembahasan adab orang yang memiliki ilmu. Kita sebutkan kemarin, adab pertama yang harus dimiliki oleh orang yang memiliki ilmu, baik dia ustadz, baik dia ulama, ataupun penuntut ilmu yang sudah diberikan ilmu oleh Allah Azza wa Jal. Adab pertamanya adalah tawadhu. Adab pertamanya adalah tawadhu. Dia tidak merasa lebih daripada orang lain, padahal dia memiliki kelebihan. Ini adalah sebuah sikap yang penting. Kemudian adab kedua hari ini adalah adab kedua bagi seorang yang memiliki ilmu adalah merasa bahwa ilmunya masih sedikit. Ini adab kedua. Merasa bahwa ilmunya masih sedikit. Di sini beliau sebutkan di halaman 98. Kata beliau, hendaknya seorang merasa kurang memiliki keutamaan agar dia ingin menambah keutamaan. Sikap seorang merasa dirinya belum memiliki keutamaan, memiliki fadilah, ini akan membantu dia untuk memiliki motivasi menambah ilmu. Karena jemaah yang dirahmati oleh Allah Jalla fi'ula, ketika seorang hamba merasa dirinya cukup, ketika seorang hamba merasa dirinya sudah utama, maka dia akan malas atau enggan atau tidak mau menambah keutamaan. Contohnya, dalam baca Quran misalnya, dia merasa dirinya sudah memiliki kemahiran baca Quran, maka dia tidak akan mau lagi belajar ilmu Al-Quran. Dalam dunia misalnya, seorang sudah merasa dia sudah punya keutamaan dalam ilmu masak-memasak, jahit-menjahit. Sehingga ketika dia merasa sudah memiliki keutamaan, sudah besar dan banyak keutamaannya, banyak ilmunya, dia akan enggan untuk menambah ilmu yang lain. Maka adab kedua ini, merasa ilmu yang dimiliki sedikit, itu bisa membantu orang memiliki motivasi untuk menambah ilmu yang lain. Dan kata beliau, hendaknya dia merasa banyak memiliki kekurangan. Jadi di antara konsep dunia dan akhirat yang diajarkan oleh Nabi SAW, kata Nabi, manhumani la yashba'an. Ada dua orang yang punya ambisi yang tidak pernah kenal, yang tidak pernah kenyang. Ada dua jenis manusia yang punya ambisi yang tidak pernah merasa kenyang. Yang pertama adalah penuntut ilmu yang punya ambisi besar. Maka dia tidak akan pernah merasa dirinya banyak ilmu. Selalu dia cari. Ilmu ini sudah saya kuasai. Ini pasti ada ilmu yang lain yang lebih luas. Orang misalnya dalam ilmu akidah, punya kitab ini sudah saya bahas, sudah ngerti saya. Pasti ada kitab yang lebih tinggi lagi. Kitab berikutnya, dan seterusnya. Dan tipe kedua manusia yang tidak pernah kenyang adalah pecinta dunia. Nggak akan pernah kenyang. Nggak akan pernah kenyang. Makanya contohnya dalam konsep menu misalnya, makanan, minuman. Terkadang kita itu udah kenyang jamaah. Terkadang kita itu udah penuh tuh lambungnya. Udah terasa bahwa ini kalau dilanjutkan nggak kuat. Tetapi karena ada makanan yang menggoda, menggugah selera, yang kita sukai, kemudian datangnya ternyata makanannya baru selesai dimasak, cicipin nggak tuh? Cicipin. Karena nggak pernah merasa kenyang. Nah, dua tipe ini, yang tentunya yang paling positif adalah ilmu, yang dia tidak pernah merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki.
ini harus dimiliki oleh seorang yang sudah diberikan ilmu oleh Allah. Jangan pernah dia merasa ilmunya udah banyak. Hendaknya dia merasa banyak memiliki kekurangan, bukan banyak ilmu. Untuk apa? Kata beliau, agar dia berhenti melakukan kekurangan. Orang kalau sudah merasa dirinya nggak kurang, maka dia akan stop langkahnya. Oh, udah full nih, udah sempurna nih. Tapi kalau dia merasa dirinya kurang, maka dia akan melakukan langkah berikutnya untuk mendapati ilmu yang selanjutnya. Kata beliau, janganlah dia qanaah terhadap ilmu yang telah didapatkan. Karena qanaah ilmu berarti zuhud. Zuhud terhadap ilmu adalah meninggalkannya. Jadi zuhud itu ada zuhud yang tercela, ada zuhud yang terpuji. Zuhud yang terpuji, zuhud yang terpuji adalah seorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Ini zuhud yang terpuji. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya, ini zuhud yang terpuji. Misalnya, terlalu banyak melakukan hal yang mubah, atau dia segera meninggalkan syubhat. Ini namanya zuhud yang terpuji. Tapi zuhud yang menjadikan orang mencukupi diri, enggan menambah keutamaan agama dan akhirat, ini zuhud yang tercela. Contohnya di sini adalah zuhud terhadap ilmu, merasa cukup udah punya ilmu. Contoh sederhana. Dalam masalah sholat misalnya, kita udah tahu cara takbir itu begini. Kemudian cara kapan saja seorang mengangkat tangan ketika takbir begini. Udah tahu, kita mungkin udah bahas kitab sifat salat Nabi misalnya yang ditulis oleh Syekh Albani rahimahullah. Ketika dia merasa sudah cukup tuh dengan ilmu yang dia pelajari dari satu kitab, maka dia akan zuhud, enggan lagi baca kitab lain yang membahas tentang salat. Nah, misalnya adalah ternyata bacaan sujud banyak jenisnya. Dia merasa, oh udah dari buku ini aja lah. Dia zuhud terhadap ilmu yang ada di buku lain. Ini namanya zuhud yang tercela. Apalagi sampai dia meninggalkan sesuatu yang itu adalah kewajiban dan juga apa? Dan juga rukun di dalam ibadahnya. Contoh misalnya, dia tahu bahwasanya di antara kewajiban seorang muslimah menutup aurat. Dia tahu. Tapi di satu sisi zuhud dari segi ini, apa itu? Dia nggak tahu kriteria ciri-ciri dari pakaian muslimah itu bagaimana, tebal atau tipis, kemudian longgar atau sempit dan sebagainya. Dia tidak belajar ini karena merasa pakaiannya sudah panjang, jilbabnya sudah panjang. Dari segi warna mungkin dia perhatikan, tapi karena dia zuhud, dia tidak mau belajar, merasa sudah cukup. Dan ini buruk jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena zuhud terhadap ilmu artinya tidak mau belajar ilmu agama itu. Maka meninggalkan ilmu adalah kebodohan. Jadi ada orang jahil tapi belajar, maka dia adalah orang yang pintar, kata para ulama. Orang yang jahil tapi terus belajar, maka dia tidak dikatakan jahil secara realita. Dalam artian orang yang tidak mengerti apa-apa tapi terus dia belajar, maka itu dia dikatakan sebagai orang alim. Kenapa? Langkahnya nggak berhenti. Kapan orang itu dikatakan jahil? Ketika dia berhenti mencari ilmu. Itulah jahil. Maka kemarin kita sebutkan kenapa orang itu sombong, karena merasa dirinya lebih daripada orang lain dalam dunia ilmu. Maka dia menjadi orang yang tidak tawadhu kepada Allah dan kepada manusia. Meninggalkan ilmu adalah kebodohan. Makanya salah satu ahli hikmah mengatakan, orang dari Arab, beliau mengatakan, kata beliau di sini, "Alaika bil ilmi wal iktsari minhu." Kata dia, hendaklah engkau mencari ilmu dan memperbanyak ilmu, bukan sekedar mencari ilmu. Menuntut ilmu cukup, bukan ini yang diminta. Tapi cari ilmu, dapat tambah lagi, dapat tambah lagi, dapat tambah lagi. Jadi kalau kita ingin mendapatkan derajat ilmu yang maksimal, itu adalah derajat ilmu yang membawa kita untuk takut kepada Allah. Itu tingkat tertinggi dari ilmu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama'u." Karena yang paling takut kepada Allah orang berilmu. Kalau ilmu kita belum membawa kita takut kepada Allah, maka kita belum menjadi orang yang berada di puncak ilmu jamaah. Kata beliau, pelajarilah ilmu dan perbanyaklah ilmu tersebut.
Kemudian beliau melanjutkan, fa inna qalilahu ashbahu syai'in biqalilil khair. Kata beliau, kata beliau, karena sedikitnya ilmu itu lebih serupa terhadap sedikitnya kebaikan. Artinya, orang yang mencukupkan ilmu itu belajarnya cuma sedikit, secuil, berarti dia cuma kebaikannya yang dia miliki berapa? Sedikit. Berarti di sini beliau ingin ajarkan bahwa kebaikan keburukan orang itu diukur dengan baik, dengan banyak dan sedikitnya ilmunya. Atau bahasa lain beliau ingin mengatakan bahwa sumber kebaikan adalah ilmu. Ibadah dilakukan tanpa ilmu bukan baik. Amal soleh dilakukan tanpa ilmu bukan amal soleh. Maka seorang ketika ilmunya sedikit berarti kebaikannya sedikit. Selanjutnya, banyaknya ilmu itu lebih serupa kepada banyaknya kebaikan. Artinya orang kalau mau tahu kebaikannya banyak atau tidak, ukur ilmunya. Ukur ilmunya. Kalau ilmunya tidak bisa menjadikan dia mampu menjawab pertanyaan urusan agama, jadi kita itu perlu gini jamaah ya. Masalah fikih misalnya. Coba tanya pada diri kita. Kalau ini dalam sholat ini ada ruku, ada takbiratul ihram, ada berdiri, ada baca al-fatihah, ada ruku dan seterusnya sampai salam. Kalau saya ditanya tentang ruku misalnya, ruku yang benar itu bagaimana misalnya ya, bisa nggak kita jawab? Kalau belum bisa jawab berarti kebaikan kita masih sedikit. Karena apa? Karena ilmu yang kita miliki sedikit. Kebaikan kita, baik itu banyak atau kebaikan itu sedikit, itu diukur dengan sedikit banyaknya ilmu. Banyaknya ilmu itu lebih serupa dengan banyaknya kebaikan, kata beliau. Tiada kebaikan yang aib kecuali sedikit kebaikan. Kebaikan yang banyak itu yang diharapkan. Jadi gini, ada tipe manusia yang dia punya sedikit kebaikan tapi dia merasa sudah memiliki banyak kebaikan. Maka kata beliau di sini adalah aib itu adalah, kata beliau, tiada kebaikan yang aib kecuali sedikit kebaikan. Orang yang punya sedikit kebaikan itu bukan orang yang baik, tapi itu aib. Karena kebaikan itu kalau nanggung, maka dia negatif. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang memiliki ciri-ciri yang kebaikannya nanggung. Antara paham dan tidak paham. Jadi mengamalkan Islam setengah-setengah. Ini bukan kebaikan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salah satu sastra Arab berkata, kata beliau, min fadli ilmika istiqlaluka li ilmika. Ini poin ini harus digarisbawahi. Kata beliau, di antara bentuk keutamaan ilmumu adalah engkau menganggap bahwa ilmumu masih sedikit. Di antara ilmumu itu tanda ilmu itu bermanfaat adalah kita merasa ilmu kita masih sedikit. Belajar udah banyak, kitab sudah sering ditelaahi, kajian ini itu kita ikut. Kalau kita merasa kok karena masih nggak punya ilmu ya, itu berarti ilmu kita punya faedah aja Pak. Punya faedah. Kita sudah capek ke sana kemari, kemudian waktu, kemudian tenaga, kemudian transportasi dan sebagainya. Tapi kita udah sekian banyak ke guru, sekian banyak kitab kita hatam, kok saya kayak nggak punya ilmu. Ini menandakan ilmu kita bermanfaat. Kalau kita punya rasa seperti itu, kemudian kita bergerak. Jadi keutamaan ilmu itu dianggap baik adalah ketika kita punya pola pikir, saya nggak punya ilmu nih, saya harus terus belajar dan belajar. Kemudian kata beliau, wa min kamali aqlika istisharuka ala aqlik. Kata beliau, di antara tanda kesempurnaan akalmu adalah pertolonganmu melalui akalmu. Maksudnya adalah pertolonganmu melalui akalmu, kata beliau maksudnya adalah kita menjadikan akal kita ini memandu kita untuk berpikir, ini larangan Allah harus saya jauhi, ini perintah Allah harus saya kerjakan. Jadi akal yang menandakan kita itu sempurna, akal yang memandu kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini ukuran akal itu berfungsi atau tidak, bukan angka akal yang bisa menyelesaikan rumus fisika, rumus matematika dan sebagainya, tapi perintah Allah lakukan, larangan Allah jauhi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup diberikan oleh Allah hati. Kita hidup diberikan oleh Allah sebuah alat untuk berpikir. Alat ini kalau dipandu oleh hawa nafsu yang menjadikan kita zuhud terhadap ilmu, malas menuntut ilmu, berarti kita lebih hina daripada hewan.
Tapi kalau ternyata akal ini, yaitu hati ini, memandu kita untuk lebih semangat dalam dunia ilmu, maka kita lebih mulia daripada malaikat. Jadi kita ini di tengah-tengah antara malaikat dan hewan, antara malaikat dan binatang. Kalau ternyata hawa nafsu kita menghalangi kita dari ilmu, berarti kita lebih rendah daripada hewan. Tapi kalau hawa nafsu kita kalahkan dengan hati yang terus memiliki motivasi terhadap kebaikan, kita lebih tinggi levelnya daripada malaikat. Kemudian kata penulis rahimahullah, seorang hendaknya tidak bodoh tentang batas ilmunya. Jadi orang itu harus tahu kualitas ilmunya masing-masing. Sebatas apa sih anak ini? Dan tidak seharusnya melewati kadar hak dirinya. Jadi seorang hamba itu harus berada di tengah-tengah antara dua ujung. Dia tidak boleh jahil tentang kualitas ilmunya, artinya kebodohan dia. Dia juga tidak melampaui batas melebihi ilmunya. Maksudnya begini, kita udah belajar ilmu tertentu misalnya, dan kita harus tahu bahwa pelajaran kita ini yang sudah kita pelajari ini jemaah belumlah sampai kepada batas maksimal. Itu pertama yang harus kita ketahui. Sehingga sikap kedua yang harus kita ambil, kita harus menempatkan diri kita sesuai porsinya. Kita misalnya baru belajar kitab salah satu usul, atau fikihnya mungkin kita baru ambil fikih kitab Muyasar. Jangan sampai kita berbicara tentang perselisihan pendapat para ulama. Kita belum sampai di situ tuh keadaan. Kita tahu saya baru belajar di sini. Terus sikap selanjutnya apa? Jangan membahas sesuatu yang belum kita pelajari. Nah, ini penting diambil oleh setiap orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang yang lalai, lalu mendengarkan dan patuh, itu lebih utama daripada menjadi orang yang melampaui batas, lalu dia tidak bisa menambah ilmu. Maksud beliau adalah menjadi orang yang jahil, tapi patuh untuk diajari, nerima. Dia nggak punya ilmu, dia nggak faqih, dia nggak alim. Tapi dia nerima kalau diajari, ini jauh lebih baik daripada orang yang punya sikap, punya rasa berilmu, padahal dia tidak berilmu sehingga dia semena-mena. Jadi ini penting kita. Merendah untuk diajari itu jauh lebih baik daripada merasa berilmu tapi kosong. Karena orang yang bodoh tentang keadaan dirinya sendiri, maka dia lebih bodoh terhadap orang lain. Artinya dia tidak tahu kualitas dirinya. Ibarat ini ya, ibarat apa namanya? Kita bilang kemarin adalah ibarat katak, dia merasa dia paling besar, katak di dalam tempurung. Dia merasa dirinya paling besar. Nah, berarti kan dia tidak tahu kualitas dirinya sendiri, bahwa dia sedang ditutup oleh tempurung yang kecil. Nah, kalau dia tidak tahu tentang kualitas dirinya sendiri, bagaimana dia menilai orang lain? Ini penting jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini beliau membawakan hadis dari Aisyah, dan hadisnya tolong dikasih keterangan, hadisnya adalah hadis palsu. Hadisnya hadis palsu. Saya tidak akan bacakan hadisnya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya hadis palsu. Nah, kemudian di paragraf keberapa itu? Yang dari laki-laki di halaman 99. Kata beliau, laki-laki itu ada 4 macam. Laki-laki ada 4 macam. Ini dibagi oleh Al-Khalil Ibnu Ahmad. Dia membagi bahwa manusia itu ada 4 tipe, bukan hanya laki-laki sebenarnya. Manusia itu ada 4 tipe. Tipe pertama adalah manusia yang dia mengetahui bahwa dirinya mengetahui. Atau bahasa lainnya gini, orang yang berilmu dan dia mengetahui bahwa dia itu berilmu. Ini jenis pertama manusia. Dia berilmu dan dia tahu bahwa dia adalah orang yang berilmu. Ini jenis manusia yang pertama. Nah, kata beliau, orang ini adalah orang alim. Ini baru ulama. Dia belajar, kemudian dia berilmu, dan dia tahu bahwa dia punya ilmu. Inilah orang alim. Maka apa? Orang ini bagaimana kita menyikapinya? Kata beliau, bertanyalah kepadanya. Dia punya ilmu, dan dia ngerti bahwa dia punya ilmu, sehingga dia tahu bagaimana menjawab persoalan. Maka orang seperti ini dijadikan seperti dokter. Kita minta jawabannya. Minta resepnya. Ini jenis
Kedua atau ketiga? Pertama. Ya, jenis pertama. Jenis manusia yang kedua. Jenis manusia kedua adalah orang yang mengetahui bahwa dia tidak mengetahui, ya, orang yang mengetahui, dia tidak mengetahui bahwa dirinya mengetahui. Paham nggak? Maksudnya gini, orang yang kedua ini adalah orang yang punya ilmu, oke? Tapi dia tidak sadar bahwa dia berilmu. Bisa ya, beda ya? Orang yang berilmu tapi dia tidak tahu bahwa dia itu sedang berilmu. Dia punya ilmu tapi dia nggak sadar bahwa dia seorang yang berilmu. Maka kata beliau di sini, orang ini adalah orang yang lupa, orang yang lalai. Lupa dia bahwa dia itu punya ilmu. Bagaimana sikap kita terhadap dia? Maka ingatkan dia bahwa dia punya ilmu. Anda punya ilmu loh. Anti punya ilmu loh. Anti punya kelebihan loh di sini. Dia punya ilmu tapi dia nggak tahu bahwa dia itu udah punya bekal. Maka kita ingatkan, Anda punya bekal, bisa bermanfaat bagi orang lain. Gerak, kasih motivasi supaya dia bisa menjadi insan yang lebih bermanfaat. Itu orang yang kedua. Orang yang ketiga, yaitu orang yang tidak mengetahui, dia mengetahui bahwa dirinya mengetahui. Artinya gini, orang ketiga ini adalah orang yang jahil, ya, tapi dia mengira bahwa dia alim. Orang jahil mengira bahwa dirinya alim. Baik. Nah, orang ini adalah orang yang sedang cari hidayah, jemaah. Dia sedang cari hidayah. Bagaimana sikap kita? Kasih dia hidayah. Kasih dia hidayah. Dia itu tidak ngerti bahwa dia itu sedang tidak paham. Ya. Maka orang ini dikasih petunjuk. Yang keempat, orang yang tidak mengetahui. Yang ketiga tadi kan orang yang tidak mengetahui. Dan apa? Apaan ini lembarannya diterpa angin. Halaman berapa tadi? Ini di tiup angin nih. 99. Yang ketiga adalah orang yang tidak mengetahui, dia jahil. Dan dia tahu bahwa dia itu tidak tahu. Dia jahil dan dia sadar bahwa dia itu jahil. Ajarkan orang ini. Yang keempat ini, perhatikan ya, yang keempat ini. Subhanallah. Yang keempat ini adalah orang yang jahil. Saya baca dulu ya. Orang yang tidak mengetahui, dia tidak mengetahui bahwa dia tidak mengetahui. Maksudnya adalah orang yang jahil, tapi dia nggak tahu bahwa dia itu jahil. Jahil tapi nggak ngerti bahwa dia itu sedang jahil. Maka orang seperti ini, kata beliau apa? Orang ini orang yang benar-benar jahil. Jahil murakkab istilah bahasa Arabnya. Jahil apa namanya? Bahasa Batamnya apa itu coba? Bahasa Batamnya, mohon maaf ya, Anda nggak enak sebenarnya ngucapin kata ini. Kata orang Batam itu pekok dia itu. Pekok gitu ya. Ini benar-benar nggak punya isi nih. Dia itu nggak tahu, tapi dia itu ibarat ini ya, ibarat orang buta, tapi dia nggak tahu bahwa dia itu buta. Merasa melihat segalanya. Oh, dunia ini gelap ya ternyata ya. Siang malam tetap gelap, padahal dia apa? Buta. Yang keempat ini dia jahil, tapi sayangnya merasa dia itu berilmu, nggak sadar bahwa dia itu jahil. Maka orang seperti ini tinggalkan dia. Jangan berteman dengan orang seperti ini. Karena orang yang jahil merasa diri pandai itu penyakit, jemaah. Orang jahil tapi merasa dirinya pandai itu penyakit. Harus dihindari karena dia menular. Menular. Ini buruk sekali jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini jangan dijadikan kawan dalam kehidupan. Kita lihat apa yang diucapkan oleh seorang penyair. Ia mengatakan, "Idza kunta la tadri wa lam taku billadhi billadhi sa'ilu man yadri fa kaifa idzan tadri." Kata beliau, jika engkau tidak tahu dan tidak bertanya kepada orang yang tahu, bagaimana engkau bisa tahu? Nggak ngerti, tapi nggak mau tanya kepada orang yang ngerti. Kapan ngertinya? Kan gitu. Taib jahil tawalam ta'lam bi annaka jahilu. Faman li bi an tadri bi annaka la tadri. Engkau bodoh.
dan tidak mengetahui bahwa dirimu bodoh. Lalu bagaimana caraku mengajarimu agar engkau tahu bahwa engkau itu bodoh? Ngerti ya bahasanya ya? Ente itu jahil loh. Tapi sayangnya ente itu nggak ngerti bahwa ente itu jahil. Gimana ya solusinya supaya anak itu bisa ngemahamin ente bahwa ente itu jahil? Sulit enggak jemaah ini? Sulit. Ngajarin orang yang nggak tahu bahwa dia itu sedang jahil, gimana cara ngajarin dia? Dia aja sendiri nggak paham bahwa dia itu jahil. Kita ngasih taunya gimana? Maksud penyair itu gini. Maka beliau katakan di bait ketiga. Idza ji'ta bi kullil umuri bi ghummatin fakun hakadha ardan yutaq yataka alladhi yadri. Jika engkau bingung terhadap suatu urusan atau semua urusan, maka jadilah engkau bumi yang diinjak oleh orang yang tahu. Maksudnya apa? Kalau dalam semua urusan kau nggak ngerti, nggak ada ilmu yang kau miliki, maka engkau akan direndahkan. Apa itu? Diinjak-injak. Seperti bumi. Diinjak-injak. Subhanallah. Wa min a'jabil asya'i annaka la tadri wa annaka la tadri bi annaka la tadri. Ini indah sekali bahasa Arabnya. Ini di stabilo bagus nih. Atau di garis bawahi. Di antara sesuatu yang paling mengherankan. Ini golongan keempat nih. Di antara sesuatu yang paling mengherankan, engkau tidak tahu dan engkau tidak tahu bahwa engkau tidak tahu. Nah, jemaah, pusing nggak jemaah bahasanya jemaah? Engkau tidak tahu dan engkau tidak mengetahui bahwa engkau tidak tahu. Maksudnya, di antara hal yang aneh bin ajaib nih, adalah aneh tapi nyata, engkau kok nggak sadar bahwa dirimu tuh jahil. Ini yang paling aneh kata beliau. Jahil tapi merasa alim. Subhanallah. Kadang kan kita ini sebagai penonton, sebagai penikmat, mengukur ya, mengukur masakan orang, mengukur penampilan orang, mengukur amal soleh orang. Padahal kita tidak pakar dalam hal itu. Kadang kan kita menilai, oh misalnya nih, misalnya ya, si fulan atau si fulanah itu menurut anak kurangnya di sini nih. Padahal kita bukan pakar di itu. Bukan pakar dalam hal itu. Misalnya, Ustadz fulan misalnya ya, seperti ini, seperti itu. Padahal kita bukan orang yang selevel dengan dia, apalagi lebih tinggi dengan dia. Maka konsep yang harus kita pahami Jawa, dalam menilai pihak lain, minimal kita itu di atas dia. Di atas dia. Kalau kita selevel tidak boleh menilai. Kalau kita selevel tidak boleh menilai. Nah, kalaupun bahasa yang bisa dipakai adalah yang ana rasakan, yang ana rasakan. Begini, begini. Adapun menilai maka itu tidak pas. Nah, ini penting jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau katakan seorang hendaknya terbiasa mengamalkan ilmunya, menganjurkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah dan jangan menjadi orang yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 5. Allah mengatakan, "Matsalul ladzina humilut Taurah, tsumma lam yahmiluha, kamatsalil himari yahmilu asfara." Ini mungkin semua kita kena jemaah tanpa terkecuali. Apa kata Allah? Perumpamaan orang yang diberikan Taurat. Ini orang-orang ahli kitab ya. Kemudian mereka tidak membawakan, artinya tidak mengamalkan perintah Taurat, adalah seperti keledai yang membawa kitab tebal. Ini maksudnya gini, orang punya ilmu, tapi ilmu itu nggak diamalkan seperti keledai yang bawa buku. Apa fungsinya buku itu? Apakah dia akan bermanfaat buku itu bagi keledai? Enggak. Justru memberatkan pundaknya, memberatkan bebannya. Dia nggak bisa baca. Sama seperti orang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Maka poin seperti ini penting untuk kita merasa bahwa diri kita itu tidak punya ilmu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Jalla fi'ala. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di halaman 100 ya, dalam surah Yusuf ayat 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini Imam Qatadah membaca firman Allah, wa innahu ladzu ilmin lima 'allamna. Sesungguhnya dia, yaitu Yusuf, mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya. Jadi kita itu ngerti itu karena Allah ajarkan jemaah. Terkadang sebagian penuntut ilmu, orang yang diberikan ilmu, dia paham ilmu ini, ya, kemudian dia merasa itu karena kecerdasannya. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Dulu
Ketika kita belajar membaca kitab Tibun Nabawi itu di pesantren, di antara yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, di antara makanan yang bisa mencerdaskan otak adalah kismis. Jadi kita tuh santri beli kismis coba. Jadi kalau ada teman yang beli kismis itu segera kita minta supaya apa jemaah? Supaya cerdas. Tapi tidur gimana mau cerdas? Terus makan banyak, tidur. Cerdas enggak? Enggak bisa. Allah itu menjadikan orang itu punya ilmu dan Allah yang mengajarkan, tapi Allah ngasih kepada orang itu semena-mena atau dengan syarat? Dengan syarat. Anda makan kismis, minum minyak ikan, apalagi? Terapi ini, terapi itu, kalau tidak diiringi dengan usaha, nggak bakalan. Karena ilmu ini diajarkan oleh Allah kepada orang yang punya usaha dan merasa dirinya belum punya ilmu. Al-Imam Qatadah berkata, maksud ayat ini, surah Yusuf ayat 68, adalah orang yang mengamalkan apa yang telah dia ketahui. Di antara bentuk pengamalannya apa? Dia ketika dia berikan ilmu sedikit, dia paham bahwa dia itu belumlah menjadi seorang alim. Dia belum menjadi seorang alim. Kemudian di sini beliau membawakan hadis. Hadis ini derajatnya adalah, bentar ya saya cek derajat hadisnya. Hadis ini derajat hadisnya sahih jemaah. Derajat hadisnya sahih. Kata Nabi SAW, wailun lil akma'il qaul, wailun lil musirrin alladhina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kata Nabi SAW, celakalah orang yang menghimpun ucapannya, orang yang numpukin ucapannya, celakalah dia. Celakalah dia, kata Nabi SAW. Kemudian kata Nabi, celakalah orang yang terus-menerus dalam dosa. Terus-menerus dalam dosa, celaka dia. Yang dimaksud oleh beliau adalah orang yang mendengarkan ucapan dan tidak mengamalkannya. Jadi ada sebuah kaidah dalam Islam yang dibuat oleh para ulama, la saghirata ma'al israr. Enggak ada dosa kecil selama itu terus-menerus. Mungkin dosanya kecil, tapi kalau dilakukan terus-menerus itu dianggap apa? Besar. Maka ini penting poinnya. Kadang kita merasa hal kecil. Dan naibnya kita, terkadang kita merasa bohong itu dosa kecil. Padahal banyak para ulama memasukkan bohong itu dalam dosa besar. Hal ini penting kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Jalla fi'ula. Nah, baik. Ana lupa jelasin tadi ya, karena di buku terjemah ini memang kurang rapi. Tadi adab yang kedua apa jemaah? Merasa ilmu masih sedikit. Yang ketiga itu setelah syair. Itu kasih poin ketiga setelah syair. Adab ketiga seorang yang alim adalah dia mengamalkan ilmunya. Itu setelah syair di halaman sebentar. Di halaman 99. Seorang hendaknya terbiasa mengamalkan ilmunya. Ini poin adab ketiga, yaitu mengamalkan ilmu. Adab ketiga. Buku ini tidak rapi sekali, dan saya sebenarnya punya niat untuk meringkas buku ini, tetapi belum ada waktunya karena saya juga sedang kuliah, jadi belum ada waktu yang bisa. Nah, ini adab ketiga adalah dia hendaknya mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmunya. Kita lanjutkan. Kata beliau di halaman 100 tadi, kita lanjutkan dalam ucapan dari Abdullah bin Wahab meriwayatkan. Abdullah bin Wahab meriwayatkan. Dari ini kisah tentang Nabi terdahulu ya. Abdullah bin Wahab meriwayatkan Khidir bersabda kepada Nabi Musa. Pertanyaan saya jamaah sejauh ini sesuai pengetahuan ibu-ibu ya. Khidir Nabi atau bukan? Nabi atau wali? Nabi atau wali? Apa dalilnya kalau dia Nabi? Ah. Dalilnya ini dalam surat apa dibahas tentang kisah Khidir? Al-Kahfi. Dia adalah seorang nabi karena Allah berfirman tentang ucapan Musa, dia bilang kepada Khidir, wahai Khidir, ajarkan kepadaku ilmu
mimma 'allamaka rusyda, dari ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Maksudnya lah dari wahyu yang Allah berikan kepadamu. Jadi gini ya, ada kelompok yang mengatakan bahwa Khidir ini wali. Dan ini kebanyakan mereka adalah orang-orang sufi. Tujuannya apa? Tuh, ada wali yang lebih utama daripada nabi. Maksudnya gitu, paham ya? Karena orang-orang sufi yang kelas berat mereka mengatakan gini, ada ucapan mereka, nabi itu, para nabi dan rasul itu baru di pinggir pantai. Sementara para wali sudah menyelam lautan. Maksudnya apa? Wali lebih utama daripada nabi. Dan ini buruk sekali. Maka saya katakan pendapat yang lebih roji, Khidir adalah nabi. Lebih utama Khidir apa Musa? Musa alaihissalam. Tapi bukan berarti orang yang lebih utama tidak menuntut ilmu kepada orang yang lebih rendah. Makanya kata para ulama, tuntutlah ilmu dari orang yang senior dan orang yang junior. Nah, di sini Abdullah bin Wahab meriwayatkan Khidir bersabda kepada Nabi Musa, dia berkata kepada Nabi Musa, wahai putra Imran, yaitu wahai Nabi Musa, belajarlah ilmu untuk engkau amalkan. Jangan engkau mempelajarinya untuk engkau perbincangkan. Jika demikian, kebinasaan menimpamu, sedangkan cahaya menjadi milik orang lain. Artinya ilmu ini tujuan kita belajarnya bukan untuk sekedar tahu. Bukan. Ini yang pertanyaan saya ya, tolong dijawab. Orang yang kerja keras cari duit nih, duitnya dapat, disimpan di brankas, disimpan di rekening, nggak dibelanjain sama sekali, jahil nggak? Jahil, capek, simpan, tapi dia nggak nikmatin hidupnya dengan duit tersebut. Jahil. Apalagi orang punya ilmu agama, tapi tidak diamalkan, jauh lebih jahil. Sehingga dengan dia tidak mengamalkan ilmunya tersebut, cuma retorika, cuma ngomong doang yang pandainya, sehingga apa jemaah? Dia kena bencana, orang lain mendapat cahaya. Dia ngajarin orang lain, tapi dia nggak ngamalin. Misalnya ustadz, ngajarin. Orang dapat cahaya ilmunya, bermanfaat. Orang lain dapat manfaat. Tapi dia tidak mengamalkan, dia dapat siksa. Dan ini berat, siksa orang alim itu berat. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata beliau, innama zahidan nasu bi talabil ilmi lima yarawna min qillati intifa'i man alima bima alim. Kata Ali, manusia itu enggan mencari ilmu, manusia itu malas menuntut ilmu, dikarenakan mereka melihat sedikitnya manfaat orang yang mengetahui tentang ilmu. Maksudnya gini, kalau kita mendapatkan manusia itu malas menuntut ilmu, karena mungkin sebagian manusia itu menganggap orang berilmu aja nggak beramal kok. Ternyata ilmu pun nggak membawa perubahan, menjadikan orang lain malas menuntut ilmu. Nah, ini pandangan yang salah sebenarnya, tapi ini adalah salah satu realita yang dijadikan sebagai alasan. Abu Darda, sahabat yang sangat zuhud, beliau mengatakan, akhwatu ma akhafu idza waqaftu baina yadayillahi ta'ala an yaqul qad alimta fama amilta. Kata Abu Darda. Abu Darda ini baca ya, kisah beliau luar biasa dengan Ummu Darda, juga wanita yang sangat saleh. Kata Abu Darda, ketakutan yang paling aku takuti adalah ketika nanti aku dibangkitkan oleh Allah, aku berada di hadapan Allah, lalu kemudian Allah bertanya kepadaku, wahai Abu Darda, engkau udah punya ilmu. Ini bahasanya ana rubah ya, sesuai teks Arabnya. Engkau sudah punya ilmu, wahai Abu Darda. Tetapi apakah kau sudah amalkan ilmumu, wahai Abu Darda? Kata Abu Darda, pertanyaan seperti ini yang aku takuti. Kau udah dikasih kelebihan tuh. Kau ngerti, dirimu paham. Tapi apakah sudah diamalkan? Ini pertanyaan berat, Pak. Berat. Jadi kalau orang yang jahil ditanya, udah beramal belum? Dia akan menjawab, saya nggak tahu, bahkan saya tidak beramal. Tapi kalau orang yang sudah dikenal dengan ilmu, ditanya, udah beramal belum? Kena mentalnya jemaah. Ditanya oleh manusia aja kena. Apalagi oleh Allah Jalla fi'ula. Kemudian di sini dikatakan, khairun minal qawli fa'iluhu. Kata beliau, setelah ucapan Abu Darda, seorang ahli ilmu mengatakan, sesuatu yang lebih baik dari sebuah ucapan adalah pelakunya. Jadi ucapan itu semua bisa ngomong jemaah. Bukan harus ustadz, bukan harus orang yang merupakan speaker handal, bukan. Pembicara handal, bukan. Semua omongan itu orang bisa ngomong. Jadi yang lebih baik daripada ucapan itu adalah perbuatannya. Ngamalin atau enggak.
Sesuatu yang lebih baik daripada kebenaran adalah orang yang mengucapkannya. Jadi kebenaran itu baik, tapi yang lebih baik lagi adalah didakwahkan. Didakwahkan. Ini jauh lebih baik. Kemudian sebagian lain ahli hikmah mengatakan, nah, pepatah Arab mengatakan, orang yang tidak mengamalkan ilmunya berarti ilmunya tidak bermanfaat. Orang yang tidak mengamalkan ilmunya berarti dia adalah orang yang tidak bermanfaat. Jadi sederhana cara mengukur diri itu. Sejauh ini kita sudah belajar berapa lama? Contohnya kita mengerti bahwa dosa itu adalah beban berat. Pernahkah kita menangis karena dosa kita? Pernahkah kita subur wajah kita dengan air mata? Selama ini wajah kita subur dengan senyuman seakan-akan kita tidak punya beban dosa di hadapan Allah. Bermanfaatkah ilmu kita itu? Membawakan kita pada sujud dan bersimpuh kepada Allah tidak? Ketika kita merasa diri kita lebih baik misalnya dari orang lain, lihat ilmu yang kita pelajari tentang tawadhu, larangan sombong dan sebagainya. Apakah itu bermanfaat atau tidak? Muncul nggak pada amalan? Kalau tidak berarti kita bukan orang yang ilmunya bermanfaat. Salah satu ulama berkata, buah ilmu adalah mengamalkannya. Buah ilmu adalah mengamalkannya. Ini pasti ya. Artinya adalah pohon kalau tidak berbuah itu seringnya apa? Nyampah. Kalau nggak berbuah biasanya nyampah. Kalau nggak berbuah, nggak berbunga tuh, kalau pohon bunga berarti nggak berbunga, dia cuma sekedar nyampah saja. Nah, kemudian ada ucapan yang sangat indah lagi. Disebutkan, sebagian menyebutkan bahwa ini adalah ucapan Ali bin Abi Thalib. Disebutkan di sini adalah al-ilmu yahtifu bil amal, fa in ajabahu wa illa irtahal. Ini kenapa kita susah dapat ilmu jamaah. Salah satu sebabnya ini. Kata Ali bin Abi Thalib, ini salah satu ucapan Ali bin Abi Thalib singkat saya, ilmu itu memanggil amal. Wahai amal, ke sini. Maksudnya gitu. Kalau amal itu menjawab panggilan ilmu, maka ilmu itu tetap ada pada diri hamba itu. Tapi kalau ternyata amalnya nggak noleh, artinya orang itu tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu ini akan hilang. Pertanyaan saya, surat yang paling kita hafal dalam Al-Quran apa? Al-Fatihah. Yang paling kita baca dalam sholat, Al-Fatihah. Kenapa? Karena kita amalkan. Karena kita amalkan. Sekarang saya tanya, surat Al-Bayyinah, tuntas nggak hafalannya? Lam yakunil ladzina kafaru. Tuntas nggak? Bisa jadi kebalik-balik. Syarul bariyah, khairul bariyah, bolak-balik situ. Nah, kadang surat Al-Humazah aja bolak-balik. Khairu yaro, syarru yaronya. Nah, kenapa? Nggak selalu kita amalkan. Karena ilmu itu manggil, wahai amal, beramallah. Kalau ente menjawab panggilan, maka ilmu itu kekal. Kalau enggak, ilmu itu lo gue, end. Kita pisah deh. Udah beda jalan, gitu. Nah, ini penting jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, salah seorang ahli ilmu berkata, ini di sini poinnya agak panjang, waktu sedikit saya cepatin. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi sekali lagi jamaah, kita bukan tentang besarnya gunung, tapi apakah gunung itu bisa bermanfaat bagi orang lain atau tidak. Bukan betapa banyak isi kita hanya menjadi beban bagi tanggung jawab kita, bukan. Tapi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian ada lain mengatakan, sebaik-baik ucapan adalah ucapan yang mencegah. Maksudnya adalah ucapan yang kalau kau ucapin, engkau enggak berani nyelisihin perintah Allah dan larangan Allah. Itulah sebaik-baik ucapan. Jangan sampai kau nyuruh tapi engkau tidak lakukan. Kau melarang tapi justru melakukan. Orang seperti ini azabnya apa jemaah? Dia di hari kiamat dia akan menggiling ususnya sendiri. Dia giling ususnya sendiri. Ketika itu penduduk neraka berkumpul, wahai fulan, misalnya dia dipanggil, wahai Farhan misalnya. Kalau nggak salah ente dulu pendakwah deh di dunia. Ente nyuruh kami sholat, ente nyuruh kami beradab, ente nyuruh kami begini. Tapi kok ente di neraka dengan keadaan menggiling ini, ya billah. Maka orang yang tidak mengamalkan ilmunya itu jemaah, apa kata dia? Benar. Ana nyuruh, tapi ana nggak lakukan.
Anak nyuruh tapi anak nggak lakukan. Ada ustadz yang nyuruh sedekah tapi ustadznya nggak sedekah. Ada ustadz yang nyuruh takut kepada Allah tapi dia berani kepada Allah. Anak nyuruh tapi anak nggak nyuruh. Ya billah. Anak ngelarang tapi justru anak yang menikmati larangan itu. Maka balasannya apa tadi jemaah? Dia mengazab dirinya sendiri dengan dia seperti keledai menggiling numbuk-numbuk biji-bijian itu, dia keliling keletak-keletuk itu. Jadi orang yang tidak mengamalkan ilmunya seperti itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Selanjutnya, salah satu ahli adab berkata, buah ilmu adalah mengamalkan apa yang diketahui. Itu buah dari ilmu. Salah satu sastra lain berkata, di antara kesempurnaan ilmu adalah engkau mengamalkannya. Di antara kesempurnaan ilmu, engkau mengamalkannya. Di antara kesempurnaan amal adalah yang menganggap amal itu masih sedikit. Nah, tanda kita itu baik amalannya adalah kita tidak merasa cukup dengan amalan kita saat ini. Kalau kita udah merasa, oh anak udah bagus nih amalannya nih. Berarti kita bukan orang yang amalannya itu baik. Barang siapa yang mengamalkannya, maka dia tidak terlepas dari petunjuk. Artinya siapa yang terus mengamalkan ilmunya dan tidak berhenti untuk beramal, maka dialah yang dapat hidayah. Barang siapa yang menganggap amalannya sedikit, maka dia tidak akan dilalaikan dari tujuannya. Artinya, kalau kita merasa amalannya masih sedikit ini enggak cukup untuk mendapatkan rahmat Allah. Berat kalau harus mencari surga dengan amalan yang cuma sedikit ini. Insya Allah, Allah akan jadikan dia sebagai orang yang dibimbing menuju surga. Pasti jabah. Kemarin dibawakan oleh beliau, tadi malam itu kisah tentang Salman Al-Farisi. Kalau cukup waktu itu, memang waktu itu nggak cukup karena saya pesan kepada narasumber, Ustaz hari kerja, ringankan saja waktunya. Hanya beliau ngebut. Kalau kita baca kisah dari Salman Al-Farisi, beliau itu orang yang merdeka jemaah. Untuk sampai ke Madinah beliau bayar. Tapi di perjalanan ternyata beliau dijadikan budak. Dijadikan budak. Tapi apakah hal itu menjadikan dia terhenti untuk mencari kebenaran? Enggak. Kenapa? Karena dia menganggap ilmunya itu masih dikit. Ana harus cari ini hidayah. Cari hidayah. Maka kenapa ada insan-insan yang sudah dapat majelis ilmu, dia udah punya jamaah, udah bisa ngajar, kemudian dia stop belajar? Kenapa? Karena merasa ilmunya udah lebih. Maka ini tidak bagus bagi orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkata Abu Tammam dalam syair beliau, Ana ambilkan sedikit lagi ya. Kata beliau di sini, dalam syair yang sangat indah, Abu Tammam ini terkenal dengan syair-syair beliau. Kata beliau, "Walam yahmadu min alimin ghairi amilin, khilafan wala min amilin ghairu alimi. Ra'au turuqatil majdi ujan fazi'atan, waqtu ajzi indahum ajzu hazimi." Kata beliau, Abu Tammam, beliau mengatakan, mereka tidak iri terhadap orang yang alim yang tidak melaksanakan ilmunya. Apa yang harus diiri? Apa yang harus hasad? Apa yang harus gitu? Dia punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Dan terhadap orang yang beramal tapi tidak berilmu. Berarti ada dua kelompok yang gak usah kita iri kepada dia. Pertama apa? Orang punya ilmu tapi tidak beramal. Jangan iri jemaah. Jangan iri. Ini besar sekali dosanya. Berat tanggung jawabannya. Dia orang yang pertama kali dihidupkan api neraka, dinyalakan api neraka untuknya. Dimasak pertama kali. Kemudian jenis yang kedua adalah apa? Orang yang beramal tapi enggak berilmu. Ini orang-orang ahli bid'ah juga. Dua hal ini jangan kita iri. Mereka melihat jalan kemuliaan bengkok dan menakutkan. Kelemahan yang paling menakutkan menurut mereka adalah kelemahan orang yang kuat. Jadi orang kuat tapi enggak mampu melakukan, ini jauh lebih hina daripada orang yang lemah tapi tidak kuat. Orang kuat harusnya dia bekerja, harusnya dia usaha, dia mampu. Tapi dia malas-malas, dia nggak mau melakukan, alasannya nggak kuat. Maka ini adalah lebih hina lagi jemaah yang dirahmati oleh Allah Jalla fi'ula. Kita ambil 5 menit lagi ya. Kata beliau, ilmu seorang adalah bukti yang memberatkan murid dan santrinya. Ilmu seorang adalah bukti yang memberatkan murid dan santrinya. Sehingga dia mengamalkan dan mengikuti ilmunya sepenuhnya. Oleh karena itu, bagi diri
bagi dirinya sendiri, ilmu itu lebih menjadi bukti yang memberatkan dan lebih mengikat. Karena kedudukan ilmu itu sebelum kedudukan ucapan. Artinya ilmu seorang yang alim, seorang ustaz, seorang guru, seorang punya ilmu, siapapun ya, misalnya orang tua dia ngajarin anaknya di rumah nanti, kalau ternyata ilmunya itu tidak dia amalkan, maka itu akan menjadikan muridnya itu berat, jamaah. Berat. Tapi tetaplah murid mendoakan gurunya, tetaplah anak mendoakan orang tuanya. Abu Atahiyah mengatakan dalam syair beliau, mengatakan i'mal biqauli wa in qasartu fi amali. Yanfa'uka qauli wa la yaduruka taqsiri. Ini jamaah, pengen kebaikan enggak? Pengen kebaikan tidak? Pengen kebaikan jamaah. Guru kita malaikat atau manusia? Manusia. Orang tua kita yang menyuruh melarang malaikat atau manusia? Manusia. Perhatikan syair dari Abu Atahiyah ini, sangat indah. Kata beliau, dengarkanlah hukum yang dibawa olehku para periwayat kepadaku. Maksudnya saya ini terjemahnya kurang bagus ya. Ana terjemahkan dengan bahasa ana aja. I'mal biqauli wa in qasartu fi amali. Kata beliau, amalkan ajaran kebaikan yang aku ajarkan, amalkan. Walaupun aku adalah orang yang tidak mengamalkan ilmu itu sendiri. Baik, yanfa'uka qauli wa la yaduruka taqsiri. Karena kalau kau mengajarkan apa yang aku ajarkan kepadamu, kau amalkan. Kalau engkau mengamalkan apa yang aku ajarkan, kau dapat manfaat. Dan adapun perbuatan dosaku tidak memudaratkan dirimu. Paham tidak di sini jamaah? Paham ya? Jadi kalau kita dapat dari orang yang nyuruh pada kebaikan, kita dapatkan dia nyuruh kok tapi dia nggak lakuin ya. Dia melarang kok justru dia yang melanggar ya. Kata beliau di sini adalah, lihat ucapan baiknya, amalkan. Jangan sampai karena dia berbuat dosa, kebaikan darinya nggak kau terima. Jangan. Karena dosa kembali kepada pelakunya, tapi ilmu yang bermanfaat kau amalkan, punya faedah yang kau dapatkan. Ini penting jamaah. Makanya dalam konsep nasihat itu, konsep nasihat ya, saya bilang konsep nasihat bukan konsep mencari guru. Artinya kalau guru kita harus cari guru ahlus sunnah. Tapi kalau nasihat dari siapapun kita dengar, bahkan kalau itu dari syaitan. Bahkan kalau itu dari syaitan. Artinya apa? Nasihat yang baik itu lakukan. Walaupun orang yang menasehati tidak mengamalkan. Contohnya ya. Ada orang tua bilang kepada anaknya, sholat nak, jangan pernah tinggalkan sholat. Sholat itu adalah syiar seorang muslim, penyelamat hidupmu. Bapak ibunya sholat? Kadang enggak. Maka gimana caranya? Oh bapak aja nggak sholat, ibu aja nggak sholat. Apakah begitu? Jangan. Karena sholatnya kita bermanfaat. Tidak sholatnya dia berbahaya nggak buat kita? Tidak. Maka tetaplah jamaah. Ini konsep agar kita selamat. Jadi kebanyakan manusia zaman sekarang, dan ini adalah tanda syaitan berhasil mengalahkan kita jamaah, adalah bahwa kita mengukur kebaikan tersebut adalah berdasarkan perbuatan orang. Bukan berdasarkan apa? Hakikat kebenaran itu sendiri. Jadi kalau kita berharap ada orang yang berdakwah, orang mengajak kebaikan gak pernah salah, berarti kita telah menganggap bahwa akan ada nabi yang lain. Maka itu tidak benar. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya poin ketiga ini masih ada lanjutannya. Tapi saya cukupkan sampai di sini supaya tidak kepanjangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.